Kutipan Sajarah Jati. Empu Ki Pitrang diminta membuat tiruan keris Kyai Sangkelat. Ki Patih Jluring sudah menghadap Sang Raja Blambangan untuk melaporkan keberadaan Ki Pitrang. Setelah menyembah, Ki Patih berkata, "Duhai Tuanku, sepantasnya hamba sebagai abdi memberitahu bahwa di negeri Paduka sekarang ada seorang pendatang dari Gresik, namanya Pitrang. Dia masih muda dan tampan, orangnya sopan, tapi bukan keturunan Punggawa. Menurut pengakuannya hanya orang desa yang bekerja sebagai pandi besi. Tempo hari hamba minta dibuatkan pisau untuk memotong kuku. Pisau itu melukai anak perempuan saya, lalu seketika dia tewas, mayatnya hancur. Lalu pisau itu saya coba untuk menggores pohon jeruk, seketika pohon jeruk mengering. Lalu saya coba untuk menggores kaki seorang pesakitan yang akan dihukum mati. Si pesakitan seketika tewas. Mayatnya hancur lebur tak bersisa. Si Pitrang ini lalu saya suruh membuat keris. Semula tidak sanggup, tapi hamba paksa. Akhirnya terlaksana dia membuat keris dan tombak. Inilah wujud keris dan tombak itu." Keris kemudian diambil sang raja. Tampak pamor keris dan bangun bilah keris sangat serasi. Sang raja sangat menyukainya. Sangat takjub sang raja sampai menggeleng-gelengkan kepala. Sang raja berkata, "Di negeri ini belum pernah ada keris sebagus ini. Segera panggil si Pitrang." Ki Patih segera menunjuk seorang abdi untuk memanggil Ki Pitrang. Tak lama kemudian Ki Pitrang sudah menghadap. Ki Pitrang maju dan sungkem kepada sang raja. Berkata sang raja siung laut, "Apakah selamat engkau Pitrang selama berada di negeriku?" Ki Pitrang menyembah dan berkata, "Tidak kurang berkah Paduka, hamba suka dan cukup sandang pangan, jauh dari sakit dan hati selalu gembira." Sang raja kembali bertanya, "Sudah berapa lama engkau tinggal di Blambangan?" Ki Pitrang menjawab, "Baru 4 bulan, Paduka." Sang raja lalu memperlihatkan keris dan tombak yang dipesan Ki Patih. Lalu berkata, "Pitrang, ini keris dan tombak buatanmu?" Ki Pitrang berkata, "Benar, Paduka, tapi karena mendapat arahan dari Ki Lurah Empu Sarap. Semua pelajaran darinya hamba catat dalam hati. Karena sangat ingin hamba membuat keris, semua perkataan Ki Empu saya ingat. Juga karena berkah Paduka dan pertolongan Tuhan, hamba bisa membuat keris. Hamba sungguh bodoh karena selama ini belum pernah membuat keris." Sang raja menyadari Pitrang seorang empu yang mumpuni. Sang raja lalu berpikir, jika saja Pitrang bisa membuat keris tiruan Kyai Sangkelat, keris itu akan aku pakai sebagai senjata harian. Sang raja lalu berkata, "Pitrang, apakah engkau bisa meniru keris pusaka negeri ini yang berdapur Sangkelat? Buatlah keris yang mirip." Sang raja lalu menarik sebuah keris dan diperlihatkan kepada Ki Pitrang. "Pitrang, buatlah keris seperti ini persis," perintah sang raja. Ki Pitrang kaget dan gemetar. Pitrang berpikir, "Oh, ternyata keris Kyai Sangkelat ada di sini. Sungguh kehendak Tuhan, kedatangannya ke Blambangan bertemu dengan yang dia cari." Ki Pitrang berkata, "Baik Paduka, bila mendapat pertolongan Tuhan." Sang raja berkata, "Pitrang, lihatlah dengan seksama. Kalau sudah teliti engkau melihat, buatlah keris serupa ini." Ki Pitrang berkata, "Hamba tidak bisa kalau hanya melihat sekilas. Bila Paduka berkenan, keris Paduka serahkan kepada hamba, agar hamba dapat menirunya persis, ibarat Wisnu dan Krishna." Sang raja berbisik kepada Patih Jluring, "Hei Patih, bagaimana agar terlaksana aku membuat keris tiruan Kyai Sangkelat tanpa khawatir keris akan hilang? Walau bukan bobot si Pitrang mampu mencuri keris, tapi manusia tak boleh diremehkan." Kyai Patih berkata, "Sebaiknya ketika membuat keris tiruan, Pitrang ditempatkan di dalam puri dan dijaga ketat. Kami akan menjaganya. Para prajurit jangan sampai tidur dan selalu siap berjaga. Di sekeliling tempat pembuatan keris itu dibuat kolam.
Mustahil keris bisa pergi dari tempat itu. Sang raja sangat bersukacita. Tempat pembuatan keris segera disiapkan. Sang raja lalu kembali memanggil Pitrang. "Hei Pitrang, engkau aku minta karyamu, tapi engkau menurutlah kepada patih segala sesuatunya," kata sang raja. Pitrang lalu dibawa ke tempat pembuatan keris yang terletak di belakang kedaton. Pitrang disuruh untuk memeriksa apakah semua peralatan dan bahan sudah siap. Setelah memeriksa, Ki Pitrang melaporkan, "Ki Patih, sekarang saat yang tepat untuk memulai. Wuku dan paringkelannya sesuai," kata si Pitrang. Ki Patih segera melapor bahwa pembuatan keris tiruan sudah dapat dimulai. Sang raja lalu menyerahkan keris Kiai Sangkelat yang berada di dalam kotak penyimpanan. Kotak segera dibawa oleh Ki Patih sendiri masuk ke pondok kecil di tengah kolam yang akan menjadi tempat menempa besi. Ki Pitrang segera menerima dan bersiap memulai. Ki Patih dan para prajurit berjaga di luar. Di dalam pondok, Pitrang mengambil bilah baja dan bermunajat kepada Tuhan. Besi baja dipegang lalu diurut, seketika menjadi 2 bilah keris yang sama persis dengan Kiai Sangkelat. Kedua keris tiruan tak dapat dibedakan dari keris aslinya. Pitrang lalu mencari cara agar dapat mengambil keris yang asli. Ki Pitrang segera melancarkan doa sirep. Seketika Ki Patih dan para prajurit mengantuk. Tak lama, semua sudah terkapar seperti mayat. Pitrang lalu keluar dari pondok dan menyembunyikan keris Kiai Sangkelat di sungai. Keris sudah ditindih batu dan dirasa aman. Karena pertolongan Tuhan, keris mengambang 1 jengkal dari air, sehingga tidak basah. Pitrang kembali ke pondok dan pura-pura melanjutkan pekerjaannya. Denting Palu membangunkan yang sedang tidur. Mereka tak menduga Pitrang telah keluar. Ki Patih memeriksa pekerjaan Pitrang dan bertanya, "Apakah pekerjaanmu sudah selesai?" Pitrang berkata, "Sepertinya hamba berhasil." Pitrang lalu membuka kotak berisi 2 senjata keris. Tampak keduanya mirip sehingga sulit dibedakan. Ki Patih bertanya, "Pitrang, mana keris yang asli? Yang kiri atau yang kanan? Bagaimana kalau sang raja nanti bertanya?" Pitrang berkata, "Hamba tidak tahu." Pagi hari Ki Patih dan Pitrang menghadap kepada sang raja sambil membawa 2 keris yang disimpan dalam kotak. Ketika sang raja membuka, seketika bingung karena tak dapat membedakan yang asli dan tiruan. "Pitrang, mana pusakaku yang asli?" tanya sang raja. Pitrang menjawab, "Sungguh hamba tidak tahu. Ketika membuat hamba sambil bersemedi meminta pertolongan Tuhan yang kekal. Maka hamba tak memperhatikan. Tahu-tahu keris sudah bersanding di dalam kotak." Sang raja lalu mengambil sarung keris dan kedua bilah keris dicobakan bergantian. Keduanya tampak pas di sarungnya. Sang raja semakin bingung. Sang raja berkata, "Meski keris ini sama persis, pasti ada yang asli dan tiruan. Tapi karena si Pitrang tak dapat membedakannya, maka aku putuskan, 1 keris, 1 sarung berisi 2 keris. Dan Patih undangkan ke seluruh negeri. Mulai sekarang dilarang membuat keris dapur Sangkelat. Undang-undang sebarlah ke seluruh negeri, memakai surat keputusan dan ditempel di pinggir jalan. Dan engkau Pitrang yang berasal dari Gresik, mulai sekarang aku angkat punggawa dengan nama Pangeran Sendang. Aku beri istri dari anakku yang bernama Sugiyah. Dia seorang putri yang masih gadis. Terimalah." Ki Pitrang berkata, "Sungguh hamba haturkan banyak terima kasih. Segala perintah Paduka akan hamba laksanakan. Belas kasih Paduka kepada hamba ibarat air kehidupan yang menyiram badan hamba. Diri hamba seolah mendapat kehidupan yang baru, yang penuh kasih Tuhan yang agung." Ki Patih sudah diizinkan kembali. Pitrang tak ketinggalan. Sementara Ki Pitrang tinggal di rumah Ki Patih sambil menunggu pelaksanaan perayaan pernikahan. Ketika tiba hari yang ditentukan, negeri Blambangan meriah oleh pesta pernikahan putri sang raja. Rakyat Blambangan berduyun-duyun menyaksikan kedua pengantin. Pangeran Sendang tampak rupawan bersanding dengan putri sang raja yang cantik jelita. Setelah selesai perayaan pernikahan pengantin, Pangeran Sendang ditempatkan di Sidayu.
Pangeran Sendang dan istri lalu berangkat ke Sitayu. Sesampai di Sitayu telah menunggu segala penghormatan. Pangeran Sendang hidup mulia di Sitayu layaknya seorang adipati. Tidak ada lagi yang menjadi kekhawatiran. Pangeran lalu ingat kepada Empu Sarap yang telah mengajarinya membuat keris. Pangeran Sendang lalu mengirim banyak hadiah kepada sang empu. Empu Sarap pun sangat bersuka cita. Terus ikuti kelanjutan kisahnya di BK Almari Channel.